Kelelahan. Apa yang kau lakukan? Bentak Farel. Aku memeriksanya, Tuan. Jawab Gibran dengan sabar sambil tersenyum. Kenapa kau pegang-pegang tangannya? Tanya Farel dengan marah. Itu karena aku memeriksa denyut nadinya. Apa Anda tidak keberatan saya memegang lehernya? Tanya Gibran dengan begitu sabarnya. Apa kau bilang? Tanya Farel dengan tatapan nyalang. Tuan, saya mohon Anda keluar saja, usir Pipi dengan berani. Farel berlari menatap tajam Pipi. Kau berani melawanku? Anda menghalangi pekerjaan seorang dokter, Tuan Muda. Jika Anda cemburuan seperti ini lebih baik tidak usah panggil dokter. Nona saya dalam bahaya jika mengikuti kecemburuan Anda. Lagian seorang dokter itu sudah bersumpah dengan pekerjaannya, kenapa Anda malah seperti ini? Jika Anda mau memecat saya setelah ini silakan saja. Saya lebih memilih dipecat oleh Anda daripada saya dimarahi oleh Tuan Suryo karena Nona sebagai putri kesayangannya memiliki bekas luka. Jawab Pipi tanpa rem hingga Gibran bertepuk tangan dan Nando terbahak mendengarnya. Pipi sudah 2 jam menahan geram karena Farel tak mengizinkan Gibran menggunakan alat memeriksa detak jantung Sila. Tidak boleh memegang kulit Sila, tidak boleh pegang leher Sila. Hal itu membuatnya geram, lalu untuk apa Farel menghubungi dokter pribadi jika dilarang untuk memeriksa Sila hanya karena cemburu? Farel menatap tajam ke arah Gibran dan Nando. Apa yang manajer Nona boneka hidup katakan memang benar. Kami memang sudah sumpah. Lagian aku mengaguminya karena ciptaan Tuhan bukan karena apa-apa. Balas Gibran mendukung Pipi. Lebih baik kita keluar, Tuan. Saat ini Nona muda belum sepenuhnya milik Anda. Masih milik Tuan Suryo papanya. Balas Nando menarik lengan Farel keluar dari kamar Sila. Periksa lagi dokter. Jangan sampai kaki Nona saya memiliki bekas luka, bahaya jika ada. Saya bisa dipecat oleh Kak Agus. Pinta Pipi ke dokter Gibran. Gibran bergedik geli mendengar perkataan Pipi. Ini cewek lebih takut katanya siapa tadi? Iya Kak Agus itu dibanding Tuan Muda. Apa dia tidak tahu jika Tuan Muda marah tadi? Bisa saja mau mecat Kak Agusnya itu. Batin Gibran. Gibran tersenyum tipis. Dia pintar juga menyebut papanya Nona Sila. Batin Gibran kini lebih leluasa merawat Sila. Farel bolak-balik di kamar Sila sambil memaki dan mengumpat geram seolah Sila sedang melakukan operasi besar saja. Sementara Nando hanya mampu menggelengkan dengan kelakuan Farel yang begitu berlebihan. Tuan, Nona tadi bukan pingsan tapi ketiduran karena kelelahan, bukan sakit hingga butuh operasi besar. Ingat Tuan, Anda jangan bersikap seperti ini karena bisa saja Nona pergi dari Anda. Nona belum menjadi milik Anda juga, kendalikan rasa cemburu Anda itu yang melebihi Tuan. Besar, kata Nando membuat Farel berdecak pelan. Aku benar-benar khawatir bagaimana jika dokter cunguk itu memegang tubuh Sila. Marah Farel. Ada Pipi di dalam Tuan. Mereka tidak berdua, jawab Nando. Lagian saya sangat mengenal Gibran Tuan Muda. Dia memang playboy tapi belum pernah saya dengar dia berpacaran dengan pasiennya. Jelas Nando. Apa hubungannya? Tanya Farel dengan ketus. Gibran sudah terikat janji saat menginjakkan kaki di dunia kedokteran Tuan. Mereka yang menjadi dokter sudah bersumpah. Gibran yang tidak pernah pacaran dengan pasiennya artinya dia benar-benar menjaga sumpahnya itu. Jawab Nando. Walaupun apa yang Nando katakan benar adanya, namun hatinya masih gelisah. Ayo kita keluar Nan, atasi masalah berdebat gila itu. Aku tidak akan menyerahkannya ke polisi. Ujar Farel menebak hatinya yang masih ada rasa takut. Lalu Nona muda bagaimana Tuan? Hari sudah jam 3 pagi, tidak bisakah Anda istirahat selama 2 jam? Lagian pria itu tidak akan lari bukan? Nona tidak mengatakan kalau ia sudah mengurungnya dengan aman. Nando, aku tidak bisa berpikir jernih, Nan. Cepat selesaikan berdebat gila itu. Farel meninggalkan Nando. Nando yang gelagapan memilih antara Farel atau Sila pun akhirnya memilih Farel. Farel memang tipikal pria dingin yang suka menyimpan masalah, tapi apapun yang menyangkut Sila pasti akan membuatnya kalap hingga tidak akan tenang jika belum dituntaskan. Keesokan paginya, Sila mengerjapkan matanya lalu perlahan menggeliatkan tubuhnya. Nona boneka sudah bangun, tanya Gibran. Sila berteriak seketika melihat Gibran lalu dengan panik ia melihat sekeliling. Maaf Nona, Anda sudah berada di puncak Bogor. Saya adalah Dokter Gibran.
Saya dokter pribadi khusus keluarga Tuan Muda Fox Group. Gibran memperkenalkan diri. Sila menghela napas lega. Di mana Om Rapan? Tanya Sila. Om Rapan? Siapa ya Nona? Tanya Gibran dengan raut wajah terlihat jelas begitu bingung. Ah, Tuan Muda Fox Group. Bukankah namanya Tuan Farel Kanaka Mapiolo Kapika Ravan? Jelas Sila. Tawa Gibran menggelegar. Sila mengerjapkan matanya. Salah ya? Mapi Leo KPK. Aha, kalau dipelankan bisa tapi kalau dicepatin malah keselio. Hehe, harap maklum dokter. Cengar Sila. Gibran akhirnya mengerti mengapa Farel jatuh cinta pada gadis bak boneka hidup itu. Ternyata Dewi PI tahun ini adalah gadis super unik. Tuan Muda sedang pergi mengurus sisanya. Jawab Gibran sambil berusaha menutupi tawanya lalu memeriksa keadaan Sila tanpa rasa canggung karena ia tahu Sila adalah gadis yang baik. Mengurus sisanya maksud dokter apa? Tanya Sila. Mohon Nona boneka tanyakan pada Tuan Mapilo Kapika itu, kata Gibran dengan tundukan sopannya menahan senyum. Sila mengerutkan keningnya. Dokter kenapa memanggilku boneka? Tanya Sila dengan kesal. Karena Nona sangat cantik seperti boneka hidup, jawab Gibran dengan jujur. Sila tersenyum aneh ke arah Gibran karena ia merasa Gibran adalah dokter aneh, yang paling aneh daripada dokter Leon abangnya. Om, Sila berjalan sedikit pincang ke arah Farel yang datang dalam keadaan kacau, begitu juga Nando. Aku tidak apa-apa. Kamu bagaimana Maharaniku? Apa sudah baikan kakimu bagaimana? Cecar Farel memegang pipi Sila. Sila mau ngangguk lalu melihat ke arah Nando yang tak berbeda jauh dari Farel. Saya lelah Tuan Muda, saya cuti sehari, kata Nando lalu berjalan letih ke arah kamar tamu ujung. Pipi melihat Nando yang terlihat seperti zombie melewatinya. Ia mengedarkan pandangannya hingga terhenti pada Farel yang tengah berbicara dengan Sila. Mampus aku. Pipi memukul pelan keningnya lalu berbalik mengikuti Nando dan berbelok ke arah kamarnya. Nando melihat ke belakang karena ia merasa ada yang mengikutinya tapi tidak ada siapapun. Sepertinya aku mulai berhalusinasi, decak Nando kembali melanjutkan langkah kakinya. Om dari mana? Kenapa kayak begini? Tanya Sila penasaran. Aku membereskan si bedebah untukmu Maharaniku. Aku tidak mau hal yang sama terulang lagi, kata Farel perlahan mendekat ke arah Sila. Sila bisa melihat lingkar mata hitam di bawah mata Farel. Seolah mengerti pria yang sangat berkuasa ini mengorbankan waktu serta jam tidurnya hanya demi keamanan Sila. Om Farel mencintaiku, dia bahkan merelakan jam tidurnya demiku. Dia juga memikirkan Papa. Jika Papa tahu pasti akan melakukan hal yang sama dengan Om. Tapi Papa baru saja sehat, batin Sila. Bisa bantu aku ke kamar Maharani, mataku berat sekali, pinta Farel. Sila menyahut lalu memapa Farel ke kamar Farel dengan pelan karena kaki Sila juga masih sakit. Farel benar-benar langsung tertidur saat jatuh ke ranjangnya. Selama 1 harian, ini ia begitu kelelahan juga menahan kantuk untuk tidak tertidur. Sila membantu melepaskan sepatu Farel lalu menyelimuti Farel sebisanya. Om istirahat saja, sekarang giliran aku yang menjaga Om. Gumam Sila tersenyum kecil lalu keluar dari kamar Farel.